Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang dirahmati Allah. AHY kritik Perpu Cipta Kerja. Lagi-lagi esensi demokrasi diacuhkan. Kita melihat memang kalau kita ketik di internet bahwa Perpu Cipta Kerja itu mendapatkan penolakan yang masif dari beragam elemen masyarakat, termasuk diantaranya adalah politisi itu sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya Perpu itu secara langsung ataupun tidak langsung, pertama tidak dibutuhkan oleh masyarakat dalam pengertian tidak ada satu kondisi yang mengharuskan Perpu itu muncul. Yang kedua, secara mekanistik ada prosedur yang kemudian diloncati. Dan fakta-fakta itu juga sudah ramai di media kaitan dengan bahwa itu telah menciderai ya konstitusi, karena memang sebelumnya Undang-Undang Cipta Kerja itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Dan karena itu MK meminta Undang-Undang Cipta Kerja itu atau Omnibus Law itu diperbaiki dalam waktu 2 tahun. Tapi alih-alih diperbaiki justru muncul Perpu yang sebenarnya kemunculan Perpu menghendaki adanya sebuah latar belakang ataupun kondisi beralasan yang membuat Perpu itu harus muncul. Jadi dengan fakta-fakta tersebut, wajar kalau kemudian seorang AHY memberikan sebuah penilaian atau kritik. Dia mengatakan lagi-lagi esensi demokrasi diacuhkan. Ini juga bisa bermakna bahwa demokrasi telah dipinggirkan, ditiadakan, atau bahkan tidak lagi dipedulikan. Ya, padahal menurut AHY, hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan elit. Janganlah kita menyelesaikan masalah dengan masalah, kata AHY. Nah, sahabat kalian yang dirahmati Allah, apa yang mendorong ya seseorang atau penguasa atau siapapun di balik itu ya menendang sebuah aturan yang membuat masyarakat menolak? Tidak lain adalah sikap tergesa-gesa dan tentu saja cara berpikir yang tidak hati-hati, sehingga keputusan yang diambil akhirnya itu menabrak baik norma masyarakat, norma hukum itu sendiri, bahkan konstitusi. Dan itu mungkin bagi mereka adalah satu hal yang harus dipaksakan demi sesuatu. Akan tetapi, karena ini berkaitan langsung dengan hidup masyarakat, ya, kaitan dengan pekerjaan, bagaimana bekerja, termasuk cuti, gaji, dan seterusnya, yang pada akhirnya masyarakat melihat, loh, ini kok tidak memberikan sebuah angin segar kepada buruh atau pekerja, justru semakin mencekik leher. Oleh karena itu, AHY pada akhirnya mengatakan bahwa mari terus belajar, janganlah kita terjerumus ke dalam lubang yang sama, ucapnya. Apa yang dimaksud dengan lubang yang sama? Yaitu menjadikan rakyat sadar dan akhirnya bersatu bergerak menolak apa yang menjadi keputusan pemerintah itu sendiri yang diteken oleh Presiden Jokowi. Nah, sementara itu kita bisa lihat bahwa Ketua Partai Buruh Sulawesi Tengah, Lukius Todama, juga menolak keras penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu. Dia mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu pro pengusaha. Bagaimana tidak, muatannya termasuk memperluas outsourcing, upah murah, kontrak seumur hidup. Ucap Ketua Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI) Sulteng via telepon Senin 2 Januari 2023 seperti dikutip atau dilansir oleh Tribun. Dia mendesak pemerintah segera mengembalikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dia mengatakan Undang-Undang Nomor 13 membuat pekerja sejahtera dengan haknya yang terlindungi, termasuk dalam penetapan upah minimum daerah. Aturan itu jelas melihat pertumbuhan ekonomi dan survei pasar, bukan berdasar kemampuan pengusaha. Jelas Lukius Todama.
Nah, sahabat kalian yang dirahmati Allah, dari dua fakta ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Perpu ini cenderung akan mengundang problem, mengundang antipati publik kepada pemerintah, dan pada saat yang sama ini akan membuat laju daripada roda pemerintahan terganggu. Oleh karena itu, entah bagaimana caranya, yang pasti Perpu ini harus segera ditarik ya untuk selanjutnya sama-sama dibahas. Karena sesungguhnya negara Indonesia ini bukan saja ada pemerintah, bukan saja ada elit atau oligarki, tetapi juga ada rakyat. Kalau kita mau mengamalkan nilai-nilai dan prinsip yang ada di dalam Pancasila, yaitu persatuan Indonesia, maka sebenarnya cara-cara seperti ini tidak perlu terjadi, atau kejadian-kejadian seperti ini tidak perlu melanda kehidupan masyarakat kita. Tetapi mengapa ini terjadi? Disinilah kita semua penting untuk selalu berpikir, memahami, kemudian menilai untuk bersikap secara lebih tepat, cerdas, dan progresif di dalam memandang politik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.